pagi hari ini. Kira-kira kabarnya kalian bagaimana? Sehat-sehat semua ya? Oke, ya. Tunggu sebentar ya, ada sedikit gangguan. Ya, tanpa membuang waktu lagi karena absennya juga sekalian langsung berdasarkan kehadiran kalian ya. Nah, langsung saja kita masuk ke materinya. Nah, kira-kira itu kelihatan jelas ya di layar. Halo? Ini kelihatan, Pak. Oh ya, terima kasih. Kalau kelihatan jelas, jadi kita langsung hari ini masuk ke materi aja. Materinya yaitu recontext. Recontext-nya kita bahas satu poin yang berjudul Bandung Lautan Api. Nah, Bandung Lautan Api ini kira-kira sebelumnya ada yang pernah baca cerita ini? Ya, saya anggap sudah ya. Sudah pernah. Nah, jadi kita hari ini akan bahas dari pengertian recontext terlebih dahulu. Pengertian recontext di dalam bahasa Inggris, recon is retelling of an event or series of events. Dengan kata lain, recontext itu merupakan sebuah teks dalam bahasa Inggris yang menceritakan pengalaman ataupun kejadian di masa lalu yang telah dialami. Nah, recontext di sini isinya bisa bermacam-macam ya. Intinya semua itu tentang retelling of an event or series of event. Jadi itu adalah menceritakan ulang tentang sebuah kejadian ataupun urutan kejadian.
Nah, karena recontext ini cenderung mirip dengan naratif teks, dan ada beberapa orang yang cenderung kesulitan untuk membedakan antara recontext dan naratif teks. Jadi di sini akan kakak bahas sedikit, yaitu recontext lebih jelas daripada naratif teks. Karena jika pada naratif teks hanya menggunakan seperti once upon a time atau pada zaman dulu, nah pada recontext biasanya ini menyebutkan hari seperti on Monday, in the next day, atau mungkin menyebutkan tanggal. Nah, jadi pada recontext itu latar waktunya itu dideskripsikan dengan lebih rinci. Nah, kemudian yang berikutnya ada macam-macam recontext. Jadi di sini recontext itu dibagi menjadi 3. Nah, yang pertama ada personal recon atau recon yang menceritakan pengalaman pribadi di masa lalu. Kemudian yang kedua ada factual recon atau yang merupakan bentuk recon yang menceritakan fakta-fakta yang telah terjadi di masa lampau. Dan yang berikutnya yang ketiga yaitu ada imaginative recon, yaitu recon yang berdasarkan hayalan atau imajinasi. Nah, kalau yang kita bahas hari ini kan adalah recontext tentang Bandung Lautan Api. Kira-kira itu masuk yang mana antara 3 ini? Apakah masuk yang personal recount, factual recount, atau imajinatif? Ya, masuk yang mana? Kira-kira? Yang faktual. Oke, ada jawaban yang lain? Oke, ya terima kasih. Jawabannya benar, yang faktual recount. Karena ini merupakan bentuk recount yang menceritakan fakta-fakta yang telah terjadi di masa lampau. Saya bukan imajinatif atau imajinasi, dan bukan juga tentang personal atau pengalaman pribadi. Jadi ini bercerita tentang fakta-fakta di masa lampau ya. Nah, kemudian yang berikutnya yaitu secara umum, generic structure dari text recount atau lah, yang pertama orientation, yaitu pengenalan terhadap partisipan, kemudian setting of time atau setting waktu, dan juga setting of place, yaitu setting atau tempatnya. Nah, kemudian di bagian yang kedua, yaitu ada series of events. Nah, ini adalah rangkaian peristiwa yang terjadi dan dialami oleh partisipan sehingga membentuk rangkaian sejarah yang komplit. Dan yang ketiga yaitu ada reorientation yang merupakan kata penutup yang mestinya adalah kesan dan pesan yang bisa dilihat dari fungsinya bahwa reorientation ini terkadang bersifat opsional atau kadang bisa juga tidak terdapat di dalam rekonteks tersebut. Cuma reorientation ini biasanya juga disertakan karena ini adalah merupakan kesan dan pesan dari si penulis rekonteks tersebut. Nah, yang berikutnya adalah ciri-ciri dari rekonteks. Rekonteks ini memiliki ciri-ciri sebagai berikut. Pertama, dia menggunakan past tense atau verb to, kemudian banyak menggunakan action verb, seperti run, open, close, and etc. Kemudian yang ketiga yaitu banyak menggunakan conjunction atau kata penghubung, seperti for, until, and, dan lain sebagainya. Kemudian ciri yang keempat yaitu banyak menggunakan adverb of time dan adverb of place. Dan ciri yang terakhir yaitu dia menghubungkan urutan peristiwa berdasarkan kronologis kejadian. Oke, sampai sini ada yang mau ditanyakan dulu? Apakah sudah cukup jelas atau apabila ada yang ingin ditanyakan lagi, silakan.
Ya, apa ada yang ingin ditanyakan? Kalau tidak ada, maka kakak akan lanjutkan. Nah, kemudian yang poin berikutnya yaitu adalah fungsi dari recontext. Nah, karena recontext merupakan jenis teks yang menceritakan ulang kejadian atau peristiwa yang dialami di masa lampau, maka fungsi dari recontext sendiri yaitu untuk menarik perhatian si pembaca dan memberikan hiburan sekaligus informasi bagi pembaca. Nah, karena recontext di sini isinya menceritakan ulang kejadian atau peristiwa yang dialami di masa lampau, maka recontext itu cenderung ditujukan untuk menarik atau menghibur si para pembaca dan juga sekaligus memberikan informasi atau wawasan kepada para pembacanya. Nah, berikut ini adalah contoh daripada recontext. Recontext ini seperti yang kita lihat di judul tadi, yaitu adalah Bandung, A Sea of Fire. Nah, di sini kita dapat lihat bahwa di sini ada 3 struktur yang umumnya ditemui pada recontext, seperti bagian yang pertama, Bandung, A Sea of Fire, was a fire that occurred, dan bla bla bla, itu adalah bagian orientation. Kenapa itu termasuk bagian orientation? Karena seperti yang sudah dijelaskan tadi, orientation itu adalah bagian pembuka daripada suatu recontext. Seperti yang kita bisa lihat di situ menjelaskan, di situ ada setting tempatnya, yaitu di Bandung, kemudian setting waktunya ada March 24, 1946 atau 24 Maret tahun 1946, dan ada keterangan-keterangan lainnya. Itu bisa dikategorikan sebagai orientation. Nah, kemudian yang kedua, ada British troops as part of Brigade McDonald arrived in Bandung on bla bla bla. Nah, itu menjadi series of event atau urutan-urutan kejadian. Nah, ini menjadi bagian inti atau pokok daripada recontext tersebut. Jadi di sini dapat dilihat urutan-urutan kejadian antara awal kejadian di Bandung ini ya pada 12 Oktober 1945 dan kemudian urutan-urutan kejadian selanjutnya seperti yang kalian bisa baca. Nah, kemudian yang ketiga yaitu adalah reorientation. Di sini ada dituliskan the strategy of fire Bandung was considered because the power of three and people's militia was not comparable to the British force in Nika. This incident inspired to create the famous song Halo Halo Bandung. Nah, ini adalah bagian penutup daripada recontext tersebut ya. Ini adalah bagian reorientation-nya. Nah, sejauh ini kira-kira ada yang ingin ditanyakan? Silakan kakak berikan waktu dulu untuk membaca teks tersebut, dan apabila ada yang mungkin dirasa kurang jelas, silahkan bisa ditanyakan. Oke, bagaimana apabila sudah dirasa cukup jelas? Mungkin kakak akan mengulang sedikit penjelasan materinya, karena ini materinya memang cukup pendek ya, dan tergolong tidak begitu berat mungkin bagi kalian untuk mengingat. Jadi kalian bisa screenshot juga mungkin yang ada di tampilan layar ini, untuk nanti kalian bisa pelajari.
Nah, ini adalah pengertian dari recontext tadi ya. Dalam bahasa Inggris, recon is retelling of an event or series of events. Dengan kata lain, recon merupakan sebuah teks dalam bahasa Inggris yang menceritakan pengalaman ataupun kejadian di masa lalu yang telah dialami. Nah, di sini recontext ini merupakan urutan-urutan kejadian atau cerita yang membahas suatu kejadian yang disampaikan secara berurutan dengan struktur-struktur tertentu untuk menceritakan ulang pengalaman ataupun kejadian yang sudah pernah terjadi atau dialami di masa lampau. Nah, ini kita ulang lagi. Perbedaan recontext dengan naratif teks tadi. Nah, kalau dalam deskripsi waktu pada recontext itu biasanya lebih jelas daripada yang ada pada naratif teks. Naratif teks hanya menggunakan once upon a time. Pada recontext biasanya itu menyebutkan hari seperti Monday, in the next day, then, dan lain-lain. Nah, di situ juga biasa disebutkan waktunya seperti tanggal kejadian, kemudian hari ataupun setting waktu lain secara lengkap dan rinci. Perbedaannya dengan naratif teks tadi, kalau naratif teks hanya menggunakan once upon a time. Jadi dia kurang spesifik dan berbeda dengan recontext seperti yang sudah dijelaskan tadi ya. Nah, kemudian secara sederhana ini recontext dibagi menjadi 3 jenis, yaitu personal recount atau recontext yang menceritakan pengalaman pribadi di masa lalu oleh seseorang tersebut. Bisa itu pengalaman-pengalaman yang menyenangkan, menyedihkan, dan lain sebagainya ya. Yang pasti itu hanya berisi pengalaman pribadi dari sang penulis, kemudian disusun berdasarkan urutan kejadian tadi, dan jadilah yang disebut dengan personal recontext. Nah, yang berikutnya adalah factual recount atau yang akan kita bahas ini, yaitu yang berjudul Bandung Lautan Api tadi, yaitu merupakan bentuk recount yang menceritakan fakta-fakta yang telah terjadi di masa lampau. Nah, di factual recount ini tadi kita dapat melihat bahwa urutan-urutan kejadian ini tadi didasarkan fakta-fakta atau kejadian-kejadian bersejarah yang memang benar terjadi dan sudah diakui dan terjadi di masa lampau. Kemudian diceritakan dalam bentuk recount text yang struktur-struktur dan susunannya seperti yang sudah dijelaskan tadi. Nah, kemudian yang ketiga, yaitu ada imaginative recount, yaitu recount yang berdasarkan hayalan atau imajinasi. Nah, recontext ini berbeda dengan factual recount karena isinya hanya recontext yang berisi hayalan atau imajinasi, tapi diceritakan tetap dengan memenuhi syarat-syarat seperti yang sudah dijelaskan tadi. Dan struktur-strukturnya pun juga sama. Nah, ini struktur-struktur dari recontext. Secara umum, generic structure dari text recount adalah yang pertama orientation, yang kedua series of event, dan yang ketiga reorientation. Nah, ini berguna dalam bila diminta untuk menyusun text recount atau recontext. Yang perlu kalian pahami adalah ketiga struktur ini. Yang pertama adalah orientation, pengenalan terhadap partisipan, dan juga terdapat setting of time, dan juga setting of place. Nah, jadi ini pengenalan terhadap partisipan ini bisa membahas tentang latar belakang dari kejadian tersebut, bisa kemudian setting of time, itu kan sudah dijelaskan tadi, yang membahas tentang setting waktu, kapan terjadinya itu, dan kalau bisa harus dituliskan secara detail. Nah, detail seperti misalnya tanggalnya, kemudian harinya, tahunnya, dan lain sebagainya. Dan kemudian yang berikutnya yaitu setting of place atau tempat. Di sini juga harus disebutkan dan dijelaskan bahwa tempatnya itu ada di mana, latar dari recontext yang akan disampaikan kepada pembaca tersebut. Kemudian yang terakhir, itu tadi ada reorientation atau kata penutup, ya, yang mestinya adalah kesan dan pesan yang dilihat dari fungsinya dapat kita tangkap makna daripada recontext tersebut.
Reorientation ini biasanya bersifat opsional, tidak selalu ada, tapi harus diusahakan. Setidaknya reorientation ini membahas mengenai kesan dan pesan dari teks yang disampaikan tersebut. Nah, yang berikutnya adalah ciri-ciri dari recontext. Recontext ini tadi umumnya memiliki 5 ciri utama ya. Yang pertama menggunakan past tense atau verb to. Misalkan seperti dia menggunakan dari asal kata she is, dia menggunakan kata she was. Jadi dia membahas sesuatu yang sudah pernah terjadi di masa lampau, dan verb to ini tadi memang menunjukkan bahwa waktu yang digariskan di dalam teks tersebut adalah waktu yang sudah pernah terjadi atau di masa lampau. Kemudian ciri yang kedua yaitu banyak menggunakan action verb seperti run, open, close, dan lain sebagainya. Nah, action verb ini adalah verb yang berupa tindakan-tindakan atau kegiatan yang mana itu juga menunjukkan apa yang akan dilakukan oleh si karakter itu ataupun tokoh-tokoh ataupun segala sesuatu yang dibahas di dalam recontext tersebut. Nah, kemudian yang ketiga yaitu banyak menggunakan conjunction seperti for, until, and. Conjunction itu kata penghubung ya. Dan yang kemudian yang keempat yaitu banyak menggunakan adverb of time dan adverb of place. Ya, untuk melengkapi recontext ini tadi, adverb of time yang berkaitan dengan waktu dan adverb of place yang berkaitan dengan tempat itu cenderung banyak digunakan di dalam recontext ini karena ini adalah menceritakan ulang sesuatu. Jadi informasinya umumnya harus jelas membahas tentang waktu dan tempat yang dibahas dalam recontext tersebut. Kemudian yang kelima yaitu menghubungkan urutan peristiwa berdasarkan kronologis kejadian. Nah, di sini recontext ini umumnya memiliki pembahasan-pembahasan yang saling berkaitan atau kronologis antara satu dan yang lainnya. Jadi antara kejadian yang awal, mungkin pertengahan dan akhir dari kejadian yang ada dalam rekonteks tersebut selalu berurutan dan saling berhubungan dalam kronologisnya. Yang berikutnya itu adalah fungsi dari rekonteks. Seperti yang sudah kita bahas tadi ya, rekonteks ini merupakan jenis teks yang menceritakan ulang kejadian-kejadian atau peristiwa yang dialami di masa lampau. Maka fungsinya adalah menarik perhatian pembaca dan memberikan hiburan sekaligus informasi bagi pembaca. Nah, di sini sudah dapat kita lihat ya, seperti yang ditampilkan di layar, fungsi dari rekonteks itu memang untuk menarik perhatian pembaca, menarik minat baca seseorang, dan yang pasti juga memberikan hiburan sekaligus informasi bagi pembaca tersebut. Nah, ini adalah contoh dari rekonteks tadi. Kira-kira sudah sampai sini penjelasannya. Ada yang ingin ditanyakan mungkin? Oke, apabila tidak ada yang ingin ditanyakan, ini adalah terjemahan dari konteks peristiwa sejarah Bandung Lautan Api tersebut. Strukturnya sama ya kalau dalam bahasa Indonesia dengan bahasa Inggris tadi mirip-mirip saja. Yang pertama tadi ada reorientation, kemudian series of event atau urutan kejadian, dan yang terakhir ada reorientation-nya. Nah, ini terjemahan dari teks tadi. Mungkin kalian bisa screenshot juga untuk kalian baca-baca lagi setelah ini di rumah. Dan apabila ada yang masih sekiranya kurang jelas, silakan ditanyakan.
Oh iya, ini kebetulan ada yang menanya lewat chat. Mohon maaf ya kakak tadi kurang memperhatikan chatnya. Jadi di sini ada meminta contoh dari adverb of time. Ini pertanyaannya dari Muhammad Rasidi. Contoh dari adverb of time. Nah, jadi adverb of time ini biasanya dijumpai dalam kalimat bahasa Inggris umumnya letaknya selalu berada di posisi yang sama bergantung juga pada fungsinya. Jadi adverb of time ini contohnya seperti yang bisa kita lihat seperti now, sekarang. Nah, contoh kalimatnya seperti I have to go to school now. Nah, itu adalah contoh adverb of time. Nah, kalau di dalam recontext, sebenarnya banyak yang bisa kita temui kalimat-kalimat serupa ya, misalkan adverb of time lagi seperti contohnya today, hari ini. Nah, tapi karena recontext ini membahas masa lalu, jadi today-nya itu bisa disebut today atau hari ini itu di dalam masa lalu. Jadi misalkan kayak last week atau mungkin 3 days ago itu bisa juga disebut sebagai adverb of time ya, atau keterangan waktu. Nah, di dalam recontext ada juga kalimat yang seperti a couple months ago, itu juga termasuk di dalam adverb of time. Dan kemudian isi kalimat, contoh kalimatnya seperti a couple months ago she was just a shy girl, misalkan dia adalah seorang yang pemalu. Jadi di situ menjelaskan adverb of time atau keterangan waktu yang lain, seperti misalkan next Friday, next time, often, never, always, dan lain sebagainya, itu juga masuk adverb of time. Kira-kira sampai sini jelas ya? Iya, apabila ada yang ingin ditanyakan lagi, kakak silakan, mumpung masih ada waktu. Oh iya, ini ada pertanyaan dari Samudra Google Meet di absen. Ya, kebetulan tadi Bapak Sofia menyuruh kakak untuk mengabsen kalian. Jadi absennya sudah kakak tulis di sini ya, kehadiran-kehadirannya. Mungkin nanti di akhir pertemuan akan kakak panggil satu persatu siapa yang hadir dan siapa yang tidak hadir ya. Terus kemudian yang izin juga itu sudah ada memberitahukan tadi Wana untuk Siti Hamdia izin kata habis kuota. Oh ya, terima kasih. Akan tetap kakak masukkan ke absen ya. Jadi mungkin nanti di akhir pertemuan akan kakak panggil satu persatu. Terima kasih. Oke, di akhir penjelasan materi, kakak panggil lagi ya, kakak absen dulu satu persatu lagi.
Apabila ada temannya yang mungkin izin atau ada berhalangan hadir, bisa silakan sampaikan di chat ataupun langsung buka mikrofonnya kasih tahu kakak ya. Oh iya, dan kebetulan kakak ingin sampaikan juga untuk tugasnya nanti berdasarkan materi yang sudah dijelaskan tadi. Nanti tugasnya ada berupa pilihan ganda, akan kakak posting di Pijar. Nanti silahkan dicek. Nah, langsung kakak coba absen aja ya. Nur Inayah. Hadir, Kak. Oh iya, hati ya, terima kasih. Kemudian yang berikutnya Fitri Yuliana. Ya. Tanda modul sudah disambat lah. Nanti ya, sabar ya. Oke. Anita Putri, ya. Ini tadi kakak tuliskan absennya dulu, ini berdasarkan yang gabung ke Google Meet-nya. Oke. Kemudian yang berikut Fitri Yuliana. Fitri Yuliana tadi gabung ya, oh mungkin terputus koneksinya. Yang kemudian yang berikutnya M. Nur Saidi. M. Nur Saidi tadi gabung juga ya, oh mungkin putus koneksinya. Ini kemudian yang berikutnya adalah M. Rasidi. Muhammad Rasidi. Hari Pak. Oh iya, terima kasih. Kemudian yang berikutnya adalah Muhammad Fajrin. Oh iya, terima kasih Muhammad Fajrin. Kemudian yang berikutnya Iwana. Hadir, Kak. Iya, terima kasih. Kemudian yang berikutnya adalah Widya. Oke, nampaknya koneksinya terputus. Kemudian yang berikutnya ada Anita Putri. Kak. Iya, terima kasih. Kemudian yang berikutnya Aisyah. Oh, baru saja terputus koneksinya ya. Kemudian yang berikutnya adalah Rizky. Oh, Rizky terputus juga koneksinya kayaknya. Kemudian yang berikutnya adalah Muhammad Farhan. Muhammad Farhan. Oh iya, mungkin koneksinya terputus. Yang berikutnya lagi ada Samudra. Hadir. Iya, hadir. Terima kasih. Kemudian yang berikutnya adalah M. Heriadi. Oh, M. Heriadi tadi terputus juga ya koneksinya mungkin. Yang berikutnya Gusti Maaf itu saya pikir aja. Oh iya. Aisyah tadi hadir ya. Iya. Ya, Hadir. yang berikutnya Gusti Asal Ramadinata. Hadir, Kak. Oh iya, terima kasih. Nah, yang kemudian yang berikutnya Muhammad Zikri Kolbi. Hadir. Ya, terima kasih. Kemudian tadi Siti Hamdiah izin ya. Kemudian yang berikutnya adalah Rizka Arianti. Rizka Arianti, oh ya nampaknya masih belum aktif ya. Tapi tadi sudah hadir. Oh ya, Samudra langsung keluar. Oh ya, silahkan. Nah, untuk tugasnya nanti akan kakak posting di Pijar ya. Itu berkaitan dengan materi yang sudah dijelaskan ini tadi. Kemudian link PowerPoint-nya juga nanti kakak sertakan di sana ya. Di Pijarnya nanti silakan bisa dicek batas pengumpulan tugasnya. Nanti akan juga kakak update di sana. Kira-kira sampai sini sudah jelas atau masih ada yang ingin ditanyakan?
Ya, apabila sudah tidak ada yang ingin ditanyakan, materinya sudah selesai kakak sampaikan. Kebetulan materinya memang tidak begitu panjang ya, mengingat karena waktunya masih banyak. Mohon maaf kalau kakak anggap kelasnya sudah selesai, karena mengingat ini adalah pembelajaran online ya, kakak paham kuota internet kalian mungkin juga terbatas ya, karena kakak juga begitu. Jadi tugasnya sudah kakak update di Ijar, kemudian nanti link PowerPoint materinya juga bisa kalian akses di sana. Terus tenggat waktunya juga nanti kakak updatekan di sana. Kira-kira apabila sudah tidak ada pertanyaan, kakak cukupkan sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.